Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik di rumah di hari Minggu ini? Kakak harap semuanya dalam keadaan yang sehat dan juga sukacita. Karena apa Kak Eca? Karena Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan setiap kita. Kasihnya tidak pernah berkesudahan. Yes, betul. Yuk mari kita nyanyikan sama-sama. Mari bangkit berdiri, kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal ya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk apa? Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi nyanyikan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk sampai kapan? Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, jadi sebelum kita lanjutkan ibadah kita, yuk mari kita berdoa bersama-sama. Kak Eca pimpin kita dalam doa ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Sepanjang malam Engkau telah menjaga kami, sehingga sekarang kami boleh berada di tempat kami masing-masing untuk melaksanakan ibadah KAA. Bapa, kiranya Engkau siapkan pikiran kami, telinga kami, hati kami untuk bisa memuji, menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu serta menjadi pelaku firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Allah kita yang baik itu juga yang kuat dan juga perkasa. Gunung-gunung yang ada dilihat itu ciptaannya. Sungai-sungai dan bintang-bintang itu juga semua adalah ciptaannya. Yuk mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Allahku besar, kuat dan juga perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi
bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nah adik-adik, Allah yang perkasa adalah Allah yang menjamin kemenangan kita. Pasti dalam nama Tuhan Yesus selalu ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah adik-adik, buat adik-adik sekarang yang sudah kelas 4, 5, dan juga 6, adik-adik bisa ikut ibadah Zoom yang dilakukan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Linknya bisa didapatkan di mana Kak Marlon? Linknya teman-teman dapat mendapatkannya dari guru sekolah minggu dan ada di WhatsApp Inspirasi hari ini. Dan mari kita persiapkan persembahan kita adik-adik. Persembahannya dapat dimasukkan ke dalam amplop, kemudian ditulisi KAA. Kemudian ketika orang tua sedang beribadah di gereja, adik-adik dapat menitipkannya kepada orang tua. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Sebentar kami akan melakukan persembahan kami, kiranya berkati supaya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu kami sedang berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik sekarang mari kita siapkan hati kita siapkan telinga kita mau dengar suaranya Tuhan, dan kita mengerti apa mau Tuhan dalam setiap dari kita. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menghampiri hadirat Tuhan. Sekali lagi kita meminta pertolongan Tuhan, minta pimpinan Tuhan untuk Tuhan memberkati ketika kita mendengar cerita firman Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang baru yang Tuhan izinkan kami nikmati siang ini. Pada kesempatan ini kami rindu bersama-sama duduk di bawah kaki-Mu, membuka hati kami, membuka telinga kami, untuk kami boleh bersama-sama mendengar cerita firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan yang kami dengar siang hari ini boleh memberkati kami dan menjadikan kami menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Ajar kepada kami untuk kami dapat mengerti dan memahami setiap cerita firman Tuhan yang akan kami dengar. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau tadi kita boleh disegarkan dengan puji-pujian, kita boleh bersukacita dengan pujian yang boleh kita naikkan. Siang ini kita mau bersama-sama membuka telinga kita, membuka hati kita, dan kita akan pakai pikiran kita untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Aku malu melihat kondisiku seperti ini. Aku sedih. Kulitku tidak cantik, semua terasa aneh. Aku ini orang terkenal, aku ini orang terpandang di tempat ini. Aku adalah salah satu orang yang dikasihi oleh Raja Aram. Tapi melihat kulitku, melihat kondisiku sekarang ini, aku semakin merasa diriku tak ada artinya. Itu adalah keluh kesah yang diucapkan seorang panglima dari Aram. Raja Aram begitu mengasihinya. Raja Aram begitu percaya dengan panglima ini. Kenapa dia begitu percaya? Karena panglima ini selalu saja bisa melawan semua musuh-musuh yang akan menyerang kerajaan Aram. Oleh karena itu, panglima ini mendapat kasihan begitu luar biasa, mendapat sebuah penghargaan yang luar biasa dari Pak Raja Aram. Siapakah panglima itu? Namanya adalah Panglima Naaman. Siapa? Ya, Naaman. Tapi kenapa dia berkeluh kesah? Kenapa dia bersedih hati? Kenapa dia merasa malu kalau harus memiliki kulit seperti itu? Ternyata dia sedang mengalami yang namanya sakit kusta. Sakit kusta ini membuat dirinya semakin malu ketemu dengan siapa-siapa. Tapi apa yang terjadi? Di belakang tirai rumah dari Panglima Aram ini ada seorang gadis kecil. Dia adalah tawanan bangsa Aram yang berasal dari bangsa Israel. Mendengar keluh kesah Panglima Naaman, dia merasa sedih. Dia melihat kondisi Panglima Naaman, dia menjadi merasa, aduh kasihan tuanku. Gadis kecil ini menjadi pelayan dari rumah Panglima Naaman. Dia membantu istri Panglima Naaman. Mendengar keluh kesahnya, melihat keluh kesah Panglima Naaman, dia berlari menghampiri istri dari Panglima Naaman. Kemudian dia menceritakan, "Nyonya, saya sedih melihat Tuan seperti itu. Coba Nyonya bilang dengan Tuan Naaman, suruh pergilah ke Samaria. Di sana ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit tuanku Naaman. Coba Nyonya bilang." Mendengar perkataan gadis kecil ini, hati istri Panglima Naaman tergugah. Dan dia melihat, siapa tahu memang bisa menyembuhkan suamiku. Akhirnya si istri Naaman ini pergi menjumpai Naaman. Dia bilang, coba kamu pergi temui Raja Aram, mintalah surat
untuk kamu bisa pergi keluar, yaitu ke kota Samaria. Di sana kata abdiku, itu ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan semua sakit penyakit. Siapa tahu kamu bisa sembuh. Melihat itu, mendengar hal itu, dan berpikir, Naaman berpikir, iya ya, siapa tahu loh aku bisa sembuh. Siapa tahu loh kulitku ini jadi bersih. Siapa tahu loh kustaku ini jadi hilang. Keesokan harinya dengan rasa sukacitanya, dia ketemu dengan Raja Aram. Dia bilang, Tuanku, izinkan aku keluar dari tempat ini. Izinkan aku bertemu dengan orang yang ada di Samaria. Aku ingin memperoleh kesembuhan di sana. Kemudian Raja Aram menulis surat. Ya, ditujukan kepada Raja Israel. Ditulis di situ. Kemudian setelah surat selesai, si Raja Aram ini memberikan suratnya. Nyoh, ini Naaman, pergilah kamu ke Samaria. Sampaikan surat ini kepada Raja Israel. Kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan. Dengan hati bersukacita, Naaman terima surat itu dan dia bergegas pulang, bergegas ke rumahnya. Dia menyiapkan semua perlengkapan yang akan dia bawa. Ada emas, ada perak, pakaian-pakaian bagus pun dia siapkan. Untuk apa itu semua? Emas, perak, dan juga pakaian bagus. Apa coba? Ya, semua dipersiapkan Naaman itu untuk sebuah hadiah. Untuk ucapan terima kasih kalau dia nanti sudah disembuhkan dari kustanya, dia akan berikan itu semuanya kepada orang yang menyembuhkan. Setelah semuanya siap, semua sudah di-packing rapi, semua sudah disiapkan. Naaman bersama dengan seluruh pengawalnya pergi menuju Samaria. Sesampainya di sana, rombongan dari Panglima Naaman ini sampai di sebuah daerah, ya, di tempat Raja Israel. Di sana Naaman memberikan surat itu. Ketika surat itu dibaca oleh Raja Israel ini mengoyakkan pakaiannya dan dia berkata, "Alakah aku ini? Sampai aku harus menghidupkan atau mematikan orang yang kena kusta." Berita seorang Raja Israel yang mengoyakkan pakaiannya sampai ke telinga dari nabi yang ditunjuk, nabi yang dimaksud oleh gadis kecil tadi. Siapakah nabi itu? Nabi itu memiliki nama Elisa. Siapa namanya? Betul, namanya adalah Nabi Elisa. Setelah itu, Nabi Elisa menghubungi Raja Israel. "Mengapa kamu harus mengoyakkan pakaianmu? Suruh dia menghampiri aku, suruh dia ketemu dengan aku." Nah, setelah informasi itu, setelah berita itu sampai ke Naaman, pergilah Naaman menjumpai siapa? Nabi Elisa. Dalam pikirannya Naaman, Nabi Elisa itu akan keluar menjumpai Naaman dan mengangkat tangannya, pegang mana yang sakit supaya itu disembuhkan. Tapi semuanya itu tidak dilakukan oleh Elisa. Elisa hanya menyuruh abdinya untuk menyampaikan kepada Naaman supaya Naaman mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Sebanyak berapa? 7 kali mandi di Sungai Yordan. Mendengar perintah ini, hati Naaman mulai jengkel. Gak ada sungai lain kah? Sungai-sungai di Damsyik itu bagus-bagus loh. Sungainya bersih-bersih loh. Lah ini kenapa aku disuruh mandi di Sungai Yordan? Aku pikir dia akan keluar mengatakan dan memegang penyakitku, kamu menjadi sembuh dan tahir. Ini kok cuman aku disuruh mandi di air Sungai Yordan. Aduh. Kecewa hati Naaman. Melihat rasa kecewa
dari Naaman. Salah satu pengawalnya menghampiri Naaman. Tuanku, seandainya nabi tadi menyuruh tuanku melakukan hal yang sulit pun, Tuhan akan melakukan kan? Naaman berpikir, iya ya, melakukan hal yang sulit pasti aku lakukan supaya aku bisa sembuh dan tahir. Nah, ini cuman mandi loh tuanku. Mandi di sungai Yordan itu hal yang mudah. Lakukan saja, Tuhan kan kepengen sembuh. Ya, iya ya, kenapa tidak aku lakukan? Ayo kita ke sana. Akhirnya rombongan Naaman pergi rame-rame ke sungai Yordan. Sesampainya di sungai Yordan, Naaman melakukan apa yang dikatakan Elisa. Dia masuk ke sungai Yordan, dia berendam. 1, 2, 3, 4, 5, bahkan sudah ke-6. Naaman belum melihat perubahan yang ada dalam tubuhnya. Kurang 1 lagi. 7. Bersorak-sorelah Naaman. Dia bilang, "Hore, kulitku jadi bersih. Kulitku seperti bayi. Aku mendapati kulitku jadi bersih seperti ini." Melihat kondisi tubuhnya, Naaman bersuka cita. Naaman jadi bahagia. Pertanyaannya sekarang, apakah Naaman langsung pulang kembali ke negeri Aram? Siapa yang bisa menjawab? Setelah 7 kali Naaman berendam dan dia mendapati kulitnya bersih, segar, dan dihilangkan dari kustanya. Apakah Naaman langsung kembali ke negeri Aram? Ya, ada yang menjawab, iya, langsung pulang ke negeri Aram karena dia bahagia. Dia akan tunjukkan ke Raja Aram, dia akan tunjukkan ke istrinya bahwa dia sekarang sudah sehat, dia sudah sembuh dari kustanya. Tapi ada juga yang menjawab, enggak, dia enggak pulang. Dia kembali kepada Nabi Elisa yang menyuruhnya dia berendam di sungai Yordan. Kira-kira mana yang benar? Nah, ternyata yang dilakukan Naaman, dia kembali menemui, menjumpai Nabi Elisa. Untuk apa? Iya, betul. Tadi dia berangkat kan bawa itu ya yang namanya emas, bawa yang namanya perak, bawa yang namanya pakaian bagus-bagus. Itu semua akan diberikan kepada Elisa. Sesampainya ketemu dengan Elisa, dia ingin menyerahkan semuanya sebagai rasa ucapan syukurnya, rasa terima kasihnya. Ini Tuhan, aku sudah sembuh nih loh, kulitku sudah bagus, kulitku sudah bersih. Nih, kukasihkan kamu. Apa yang dilakukan Elisa? Elisa tidak menerima itu. Elisa mengatakan, Tuhan Allah lah yang menyembuhkan kamu. Dan aku tidak berhak menerima itu. Dari kejadian ini, Naaman belajar untuk percaya bahwa Allah bangsa Israel adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Allahnya Israel itu sanggup menyembuhkan aku. Mulai sejak saat itu, Naaman percaya kepada yang namanya Allah Israel. Allahnya orang Israel, Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal melalui siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dari cerita firman Tuhan ini kita boleh belajar beberapa hal. Satu di antaranya adalah belajar taat dengan apa yang diperintahkan. Diperintahkan oleh siapa? Diperintahkan oleh orang yang biasa atau yang bisa dipakai Tuhan Allah menolong kita. Seperti kejadian cerita firman Tuhan tadi, Allah memakai Elisa. Untuk apa? Untuk menyembuhkan, untuk memberikan petunjuk bagaimana Naaman bisa memperoleh ketahiran, kesembuhan dari kustanya, yaitu masuk atau mandi di sungai Yordan.
Sama dengan kita. Tuhan bisa memakai siapa saja. Yesus bisa memakai siapa saja untuk memberikan petunjuk kepada kita. Tuhan bisa pakai orang tua kita. Tuhan Yesus bisa pakai guru-guru kita. Baik guru di sekolah maupun guru sekolah minggu. Tuhan juga bisa pakai orang-orang yang terdekat dengan kita. Kakak kita, adik kita, om kita, tante kita, siapa saja yang ada di sekitar kita. Tuhan bisa pakai untuk apa? Memberikan petunjuk kepada kita. Apakah kita bisa melakukan? Apakah kita bisa mengikutinya? Apakah kita bisa memperoleh seperti yang kita harapkan? Seperti Naaman tadi maunya sembuh? Bisa. Asal apa? Asal kita taat dan melakukan petunjuk itu dengan benar. Andai saja tadi Naaman sudah patah semangat, sudah ke-6 kali aku tetap tidak sembuh, padahal kurang 1 kali saja Naaman kalau tidak mau, kira-kira sembuh enggak? Iya, enggak bakal sembuh. Maka dari itu belajar taat dan melakukan petunjuk itu adalah hal yang disukai Tuhan. Yang ketiga, belajar bersyukur, berdoa, meminta kepada Tuhan, berharap dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Kalau kita kepingin jadi anak yang cerdas, anak yang hebat, Tuhan bisa anugerahkan itu. Tuhan bisa berikan itu. Asal kita mau percaya sama Tuhan Yesus, asal kita mau taat perkataannya, perintahnya melalui orang tua kita atau melalui siapa saja yang dipakai Tuhan untuk memberkati kita. Hal itulah yang bisa memampukan kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti dalam ayat firman Tuhan yang akan kita baca, yang akan kita hafalkan bersama-sama, yang terdapat di dalam Mazmur 121 ayat 2. Mazmur 121 ayat yang kedua. Pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu firman Tuhan yang diberikan, yang dibagikan, yang disampaikan kepada kita. Bahwa pertolongan kita tidak datang dari siapa-siapa. Datangnya hanya dari Tuhan. Tapi Tuhan bisa memakai siapa saja untuk memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan tante berharap kalian dalam kondisi sehat, dalam kondisi tetap semangat, patuh dengan orang tua, dengarkan perintahnya. Jangan lupa tetap berharap dan berdoa hanya kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar melalui cerita Panglima Naaman yang boleh disembuhkan dari penyakit kustanya. Tuhan menolong hamba-Mu Naaman. Tuhan juga menolong anak-anak-Mu yang dengan setia memohon, berharap, percaya, dan berseru hanya kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kemampuan kepada anak-anak-Mu. Engkau akan memberikan hati yang taat, telinga yang mendengar untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Ajar kepada kami, anak-anak sekolah minggu, Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto, untuk dapat dengar-dengaran tentang firman Tuhan, untuk dapat mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan mereka. Berkati kehidupan mereka, berkati pendidikan mereka, berkati orang tua mereka, berkati segala apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita sudah sampai di akhir ibadah kita di hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Di mana Kak Marlon? Di YouTube channel Kia Dr. Cipto Semarang. Jam berapa Kak Eca? Jam 10:30 pagi. Sampai jumpa.